Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kuasai kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan, bahkan hamba-Mu dan semua pendengar Tuhan, sehingga firman yang sama-sama kami belajar Tuhan, kami dengar, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Allah. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu siapakah manusia itu? Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia adalah makhluk yang paling kontroversial. Di satu sisi manusia adalah mahkota dari segala ciptaan, tetapi di sisi lain manusia malah adalah makhluk yang lemah karena mudah terpengaruh dan untuk menjadi baik butuh perjuangan yang berat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali dari kejadian tentang manusia diciptakan. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan manusia dijadikan dari debu dan tanah. Namun manusia dipercayakan oleh Allah untuk menjaga Taman Eden. Tapi walaupun demikian, Allah pun menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Manusia melakukan hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Mereka sudah sangat menyimpang dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan manusia. Dan saat itu hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh yang diperhatikan oleh Tuhan, dan segala makhluk lainnya termasuk di dalamnya manusia akan dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula manusia akan mati yang selanjutnya akan dihakimi. Karena apa? Manusia tidak berkuasa menentukan jalannya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita kembali kepada
bunyi firman Allah yang sudah kita baca di dalam Mazmur ini, manusia itu adalah makhluk yang khusus di hati Allah. Dibandingkan dengan ciptaan yang lain, selalu ada dalam keteraturan. Ya, manusia seringkali sulit untuk hidup dalam ketaatan dan keteraturan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia, bahkan mengkhususkan manusia dalam hati Allah. Ya, sebagaimana kita lihat dari perikop Mazmur 8 ini, manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya, seperti yang sudah saya katakan di depan tadi. Ya, walaupun kondisi manusia seperti itu pada saat diciptakan, ya, dipercayakan untuk menjaga Taman Eden. Ya, hal yang luar biasa. Namun timbul penyesalan daripada Allah karena manusia melanggar kehendak Allah, sehingga mereka dimusnahkan kecuali Nuh bersama keluarganya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang sangat diberkati. Karena itu tidak ada alasan untuk kita, ya, untuk kita bersungut-sungut. Masalah hidup manusia bisa saja sangat besar dan persoalannya banyak. Tetapi hal itu tidak bisa menghilangkan fakta bahwa manusia sangat diberkati oleh Tuhan. Buktinya, ya, kita manusia yang ada sampai saat ini, kita tetap diperhatikan oleh Tuhan. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk tidak menolong kita. Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Sehingga dalam situasi kondisi yang kita hadapi, di situ Tuhan turun tangan. Ya. Jadi memang luar biasa. Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, supaya manusia itu mau memuji Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia terbatas tanpa Tuhan. Jelas. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita pasti terbatas. Oleh sebabnya manusia hidup membutuhkan campur tangan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena memang manusia adalah makhluk yang lemah, mudah jatuh. Tetapi jika Tuhan di pihak kita, kita mendapat, ya, kekuatan, penghiburan, dan dapat bangkit lagi dan tidak takut lagi di dalam kita menjalani hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa hidup manusia sangat berharga dan istimewa di hati Allah. Perlu bergaul lebih intim lagi dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kita sadar kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi kita mau tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap aktivitas kita, perjalanan hidup kita, libatkan Tuhan. Supaya kita kuat. Supaya kita mampu. Dan kita dapat menjalani hidup kita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh sebabnya saya mau katakan pada kita semua,
bahwa bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang ada ini sudah kami gunakan di dalam kami sama-sama belajar dan mendengarkan firman. Biar firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami mau berjalan, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, jaga lindungi kami, dan berkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Narwastu. Amin.